kita ini harus bisa menerima keadaan kenyataan yang ada. Kita semua tentu ya kalau boleh dikatakan merasa kecewa sekali gitu. Apalagi kami yang di BTN yang sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang, tetapi kembali lagi bahwa sepak bola itu juga tidak terlepas dari yang namanya hoki kan. Itu satu. Terus yang kedua, kalau berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan, tentu kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Ini untuk U20 kami persiapkan itu TC di mana-mana. Kami sudah berupaya, berusaha. Tapi kembali lagi, ya ini yang harus kita hadapi. Berbicara dengan Coach Indra, tetap semangat, gue tidak ada masalah. Apapun alasannya harus kita hadapi. Dan kita akan evaluasi apa-apa yang memang kurang dan harus kita perbaiki. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Saya menerima tim ini di bulan Desember tahun 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama itu juara AFF, target kedua harus lolos Piala Asia, dan target ketiga harus lolos Piala Dunia. Dari ketiga target itu saya nggak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia. Begitu, sekali lagi saya mohon maaf. Yang kedua, saya sangat berterima kasih pada PSSI yang mensupport semua roadmap saya dan semua program-program latihan saya. Dan oleh sebab itu, saya mohon maaf juga kepada PSSI yang belum bisa memenuhi target untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti, dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara. Apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Ya, usai sudah kita dari Piala Asia U20, di mana kita harus pulang tanpa membawa hasil sedikit pun. Kita kalah 2 kali dan seri 1 kali. Yang pertama kita kalah melawan Iran dengan skor 3-0 dan kemudian kalah melawan Uzbekistan 3-1. Dan terakhir yang mungkin publik berharap ada sedikit pelipur lara, meskipun sudah tidak berharap banyak karena sudah tidak punya kontribusi untuk melanjutkan ke babak berikutnya di Piala Asia U20 maupun lolos ke Piala Dunia U20. Tapi mungkin publik masih berharap kita bisa menang, sedikit pelipur lara lah. Tapi ternyata kita tidak bisa menang dan malah permainan kita masih kalah bagus dengan Yaman ya, tim ketiga yang melawan Indonesia. Di pertandingan melawan Yaman itu pun saya secara pribadi sudah tidak setegang ketika menonton pertandingan pertama yang melawan Iran, dan kemudian masih ada harapan di pertandingan kedua melawan Uzbekistan, berharap ada perubahan permainan ya, ada perubahan taktik, tapi ternyata masih tetap sama. Dan kemudian ketika melawan Yaman sudah bisa sambil ngegame, saya bisa sambil ngegame, sambil nonton YouTube, saya sambi-sambi yang lain, saya melakukan sesuatu, ngetik, menulis sesuatu, nge-tweet. Ya pokoknya sudah tidak terlalu berharap lebih lah. Ibaratnya kalau menang, alhamdulillah ya sudah, paling tidak memang ada perlipur lara. Tapi ternyata apa yang saya khawatirkan, atau mungkin bahkan yang saya prediksikan, bahwa mentok kita paling bisa cuma imbang melawan Yaman. Ternyata memang benar, kita cuma imbang melawan Yaman. Dan imbangnya ini disertai dengan permainan kita yang masih kalah bagus, sehingga kata orang ini adalah imbang tapi berasa kalah. Ya oke lah, kita sudah berlalu dari situ, kita coba cermati
reaksi pasca kegagalan kita di Piala Asia U20, terutama reaksi oleh para petinggi-petingginya sepak bola kita ya, baik itu dari PSSI maupun reaksi Coach Indranya sendiri. Kalau dari dari PSSI yang diwakili oleh Erick Thohir, saya tidak tahu ya apakah ini bentuk reaksi yang pertama sehingga Erick Thohir sangat berhati-hati, atau memang ya inilah sesungguhnya reaksinya dari Erick Thohir, di mana pada waktu itu Ketua PSSI atau Pak Erick Thohir ini mengatakan bahwa program U20 harus terus berlanjut. Artinya apapun yang menyertai kata-kata bahwa program U20 itu harus berlanjut, itu ya sebuah signal bahwa sepertinya Indra Syafri bakalan selamat dari kata-kata itu. Artinya dia bakalan berlanjut. Artinya apa yang sudah dia rancang, dia lakukan untuk U20 itu akan diteruskan. Nah, kata diteruskan ini bisa sebuah signal bahwa Indra Syafri tidak akan mendapatkan resiko atas kekalahan itu. Nah, ini tadi saya juga tidak tahu apakah ini sebuah reaksi awal dengan penuh kehati-hatian atau memang ya beneran reaksi dari PSSI yang memang begini mempertahankan Indra Syafri. Tapi apakah keputusannya bakalan mengganti Indra Syafri sebagai pelatih U20 atau melanjutkan? Itu kita coba bisa cermati dari perkembangan berikutnya. Nah, di perkembangan berikutnya, tekanan publik itu kan semakin tinggi. Banyak kecaman, hujatan, nyinyiran, meme di mana-mana tentang Indra Syafri. Ada yang mengatakan ada kesamaan antara Indra Syafri dan Sintayong. Kalau Sintayong berhasil memulangkan negaranya, Indra Syafri juga berhasil memulangkan negaranya dari Piala Asia. Jadi sama-sama Piala Asia, tapi waktu itu Sintayong kan di U23 berhasil memulangkan Korea Selatan. Jadi negaranya Sintayong. Nah, sekarang Indra Syafri berhasil memulangkan negaranya Indonesia. Nah, cuman ada yang nambahin lagi. Sintayong memulangkan dengan tiki taka, sementara Indra Syafri memulangkan dengan teka-teki. Gitu. Karena memang kata-kata yang paling fenomenal ya, monumental dari Indra Syafri yang mengatakan bahwa dia tidak mau menunjukkan strateginya biar nanti lawan tidak tahu. Selain ada juga kata-kata yang mengatakan bahwa dia sudah mengantongi kekuatan 3 lawannya di grup ini, di grup Piala Asia. Ini grup apa sih? Grup, saya kok terdistorsi grup C ya. Grup C itu kan grupnya untuk kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, tapi yang tidak tahu ini jangan-jangan grup C juga, saya lupa ya. Nah, sudah mengantongi 3 lawannya, kekuatan 3 lawannya. Terus habis itu ada kata-kata khasnya juga. Dia tidak menunjukkan strategi itu karena disiarkan oleh TV nasional pada waktu itu ya, ketika bertanding di mini turnamen waktu itu di Sidoarjo. Itu mengatakan bahwa tidak ingin menunjukkan strateginya karena ditayang di TV nasional gitu. Dan ternyata ketika Piala Asia ini kan tetap permainannya belum berkembang atau tidak berkembang mungkin, dan kemudian publik itu, para netizen akhirnya punya meme yang seperti itu tadi, bahwa Coach Indra Syafri memulangkan negaranya dengan teka-teki. Jadi masih seperti kata publik itu masih merahasiakan strategi permainannya sampai usai Piala Asia sekalipun. Nunggu Piala AFF katanya. Itu guyonan-guyonan publik yang saya pikir itu adalah sebuah bentuk ketidakpuasan, protes yang nyata dari pecinta sepak bola Indonesia. Dan sampai sejauh itu belum ada pernyataan apapun dari Coach Indra Syafri, sampai akhirnya beliau ini mengatakan bahwa beliau minta maaf dan menyerahkan segala keputusan kepada PSSI. Kalaupun dia dipecat, maka itu diserahkan kepada PSSI. Sebenarnya dia dari kata-kata ini ada berharap ya, artinya PSSI bisa memberikan keputusan apapun, bisa memecat dia atau tidak memecat dia, itu diserahkan kepada PSSI. Dan sepertinya Coach Indra Syafri masih berharap bahwa keputusannya bukan itu, bukan pemecatan. Karena dia dengan, ibaratnya saya tidak tahu ya, ini kalau saya tidak berani mengatakan ini dengan, beliau mengatakan dengan yakin, tapi Coach Indra Syafri ini seperti
memberikan kode buat PSSI bahwa saya itu berbuat banyak, sudah berbuat banyak. Sekarang silakan, saya mau diapain? Ibaratnya gitulah. Kalau dalam kata-kata bahasa awamnya gitu. Saya itu sudah berbuat banyak. Saya itu sudah memberikan trofi AFF, sudah meloloskan eh, timnas U20 ke Piala Asia. Sekarang silakan, saya mau diapain? Nah, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kalau dalam bahasa awamnya. Kenapa? Karena Coach Indra Syafri pada waktu itu mengatakan 3 hal targetnya PSSI. Piala AFF, dia berhasil meloloskan meloloskan timnas U20 ke Piala Asia, dia berhasil. Hanya dia gagal meloloskan U20 ke Piala Dunia. Jadi seolah-olah 2-1 gitu loh. Artinya dia menunjukkan 2 keberhasilannya, hanya 1 ya kok yang nggak berhasil. Oke, silakan sekarang saya serahkan kepada PSSI, mau diapain saya? Ibaratnya kan begitu. Nah, kalau ternyata apa yang diharapannya dari Indra Syafri ini benar terjadi, paling mentok karena tekanan publik ini kan juga gencar ya untuk pemecatan Coach Indra Syafri ini. Paling mentok diambil jalan tengah lagi. Jadi Coach Indra Syafri memang digantikan di kepelatihan, tapi mungkin dia akan digeser pada posisi yang masih strategis mungkin di PSSI. Jadi itu kayaknya loh ya, jalan tengahnya seperti itu dengan maksud mungkin barangkali saja kalau sekelasan Pak Erick Thohir mungkin masih ada lah ibu pakewo kayak, atau bahasa Jawa ya ibu pakewo, atau ada perasaan tidak enaknya karena bagaimanapun juga Coach Indra Syafri memberikan trofi meskipun itu level Asia Tenggara. Itu mungkin masih ada itunya, dan Coach Indra Syafri di balik itu juga ada rasa percaya dirinya juga bahwa kalaupun dia menyerahkan nasibnya kepada PSSI dan PSSI menggantinya, paling ya digeser gitu ya. Jadi artinya dia yakin tidak akan kehilangan mata pencarian strategisnya di PSSI dari pernyataannya dia. Itu analisis saya ya. Saya bisa menganalisis bahwa PSSI sendiri lewat Erick Thohir memberikan kode tadi bahwa program ini akan terus dilanjutkan. Nah, program ini itu bisa mengarah ke objek, bisa mengarah ke subjek. Kalau program itu diartikan sebagai objek, berarti kan benar program itu memang objek ya, tapi ini beneran berarti dari objek, berarti programnya yang sudah dilakukan oleh Indra Syafri ini dilanjutkan, tapi belum tentu Indra Syafrinya yang akan menghandle U20. Nah, tapi akan jadi persoalan dan tidak akan bisa memuaskan publik ketika itu personifikasi. Personifikasi itu artinya program ini terus dilanjutkan, itu sebenarnya sebuah pernyataan yang mewakili bahwa Indra Syafri dilanjutkan. Itu yang nanti mungkin akan berhadapan dengan reaksi publik. Nah, pastinya PSSI sudah memperhitungkan, ataupun kalau mereka tidak memperhitungkan, mereka nanti akan dapat dampaknya ketika melanjutkan Indra Syafri. Maka dari itu, mungkin prediksi saya Indra Syafri akan digeser. Meskipun itu tidak akan menghilangkan mata pencariannya dia di PSSI. Itu kurang lebih analisis saya. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.